Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang dalam acara Info Session, Al-Fat High School Info Session kita, yaitu acara rutin mingguan yang memang selalu ditunggu-tunggu nih, selalu ditunggu-tunggu acara di hari Rabu siang jam 1, Rabu Ceria ya, Mr. Wisnu menamakannya Rabu Ceria. Jadi alhamdulillah semakin hari semakin banyak wajah baru, peminat baru, mungkin beberapa orang yang memang ingin sekali mengetahui atau kepo nih, apa sih sebenarnya isi dari acara Al-Fat High School Info Session itu. Nah, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa, alhamdulillah kita masih selalu diberikan kesehatan dan bisa berkumpul kembali pada acara hari ini. Dan juga mari kita haturkan sholawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya, saya berharap semuanya, Bapak Ibu di sini, para pembicara, para guru Al-Fat, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan terhindar dari wabah yang memang sekarang sedang menjadi pandemi global ini, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai akhirnya keadaan kembali menuju normal dan sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik, nih saya selanjutnya ingin menyapa kepada beberapa ini nih, Mr. Wisnu dan Bu Ikan, beberapa audiens setia. Kayaknya saya ada beberapa di sini audiens setia yang memang selalu hadir dari sesi pertama nih. Mungkin kalau saya sapa bisa minta tolong ya dinyalakan videonya. Di sini nih kayaknya saya ingat karena kebetulan ini adalah calon wali murid SMA Al-Fat, Ibu Ikan dan Mr. Wisnu. Ada Ibu Anggra Fermini. Nah, mungkin kalau nggak nyalain video bisa ini Bu Anggra bisa di unmute. Mungkin kita bisa say hi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anggra ini calon wali murid SMA Al-Fat ya Bu ya? Iya. Ya, jadi wali murid dari Ananda Resvanda. Insya Allah tahun depan masuk di SMA Al-Fat. Jadi amin. Tinggal nunggu ya Bu ya. Tinggal nunggu kita keputusan pemerintah bisa sekolah kapan ya. Bu, mungkin bisa kasih kesan Bu selama ini. Kayaknya kalau saya lihat Mama Resvanda nih selalu nih on time, datangnya nih pasti duluan. On time dan selalu jarang absen kalau di acara Info Session. Nah, mungkin bisa sedikit kasih kesan Ibu Anggra? Kesannya sejauh ini, karena dulu kan boleh dibilang alumni ya. Oh iya. Alumni SD-nya. Di SD. Dulu di situ. Dan sekarang kita SMA-nya anaknya minta di situ lagi. Begitu. Jadi kayaknya udah sehati kali ya sama Al-Fat. Udah nyaman ya, Bu? Iya, sepertinya itu. Jadi dari pertama saya lihat sesi-sesinya cukup bagus, cukup membawa ya dilihat anak saya juga ngelihatnya juga kok lebih bagus lah Al-Fat semakin maju. Iya. Itulah. Ya, alhamdulillah Ibu. Terima kasih ya Ibu Anggra. Mama Resvanda. Kalau saya manggilnya Mama Resvanda, Mr. Wisnu. Terima kasih ya, Mama ya. Oke. Nah, ini seneng banget sih pokoknya kita punya penonton audiens setia ya. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa disebutkan, tapi yang terpenting adalah semoga acara ini selalu bisa memberikan manfaat
untuk kita bersama. Amin, amin. Nah, selanjutnya nih, aduh, mau ngenalinnya bingung nih, karena kan kita udah sering banget nih. Pembicara kita pada hari ini adalah seorang psikolog yang memang yang memang berpengalaman pada bidangnya. Sering banget muncul di event-event Alphard dan juga sudah hadir di kali ketiga ya Ibu. Di kali ketiga beliau adalah di sesi 1 dan sesi 3 dan terakhir di sesi 7. Kalau nggak salah gitu ya. Sesi 1, 3, dan 7. Ya, perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, beliau adalah Ibu Wikan Putri Larasati MPSI. Selamat siang Ibu. Bu Wikan, ya suaranya. Suaranya masih mute. Oke, technical problem. Belum. Suaranya belum. Oke, sebentar. Iya. Tadi bisa ya di awal ya, Miss Iya, Gita bisa. ya. Sambil nunggu. Ya, Bu Wikan. Belum, Bu. Headsetnya. Oke. Belum. Oke, kita tunggu dulu. Oh, Oke, boleh deh. Boleh kita ini ya sambil ngebenerin kita skip dulu deh ya. Oke, karena mungkin iya. beberapa dari kita juga udah familiar nih dengan Ibu Wikan. Jadi mungkin nanti kita bisa lanjut sebelum sesi presentasi ada bagi moms and dads yang baru bergabung bisa nanti Bu Wikan menyampaikan ini kali ya sepatah kata tentang beliau. Nah, pembicara selanjutnya nih kita ada Mr. Wisnu Sasongko, MPD, yang ini kali kedua mempresentasikan materi tentang SMA Alphard ya. Nah, gimana Mister di presentasi kedua ini? Persiapannya atau excitement-nya? Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mom and Dad. Jumpa lagi sama kami ya, gitu kan. Kebetulan memang ini adalah kali kedua. Dan ini mungkin kali terakhir bagi tim SMA ya untuk bisa presentasi di Info Station kali ini gitu kan. Dan excited-nya sangat ini ya, sangat karena ini pertemuan kita yang terakhir, jadi Betul. sangat seru gitu. Kita pasti sangat seru. Jadi bisa sharing dan belajar banyak hal di sesi terakhir ini. Iya, baik Mister. Jadi tema hari ini adalah tentang no bullying at school ya. Ya. Tindakan bullying atau perundungan ya yang kita bisa sering sebut. Mungkin aku mau ini sih pertanyaan kepo aja ya Mr. Wisnu sebelum mulai presentasi. Mau nanya nih pernah nggak sih punya pengalaman jadi siswa waktu sekolah dulu siswa terbully atau mungkin pelaku dari bullying itu sendiri? Iya, jadi waktu SMP sih lebih banyak tekanannya. Kalau SMA sih alhamdulillah lebih pede ya. Iya. Dan ngerasa lebih nyaman. Jadi di SMP sih agak tertekannya di SMP mungkin. Oke, berarti pernah ya punya pengalaman. Nah, pernah punya pengalaman dari bullying itu sendiri. Oke. Bu Wikan, halo Bu Wikan. Halo, kedengeran nggak, Miss? Nah, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah udah bisa. Mungkin say hi dulu, Bu. Iya. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, Miss dan Mister. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Lagi-lagi, mudah-mudahan nggak bosen ketemu saya. Saya sih, kalau saya pribadi sih, saya pasti selalu seneng lah kalau diajakin Alphard untuk di setiap info sessionnya saya seneng. Gitu. Ya, alhamdulillah Bu kalau kayak gitu. Ya baiklah. Oke mungkin itu saja kita langsung ya menuju ke materi. Kita mulai materi dan kepada Mr. Wisnu saya selaku moderator mempersilahkan untuk bisa mulai mempresentasikan materi pada siang hari ini. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget tuh jawabnya. Oke, hari ini kita sharing ya, Miss Gita, Bu Wikan, dan juga Mom and Dad sekalian. Kita
siang hari ini akan berbicara no bullying at school. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia-kannya jangan sampai ada perundungan di sekolah gitu kan. Karena memang kasus perundungan ini apa ya, menjadi fenomena yang sampai detik ini di sekolah itu banyak sekali yang belum terpecahkan, bahkan menjadi fenomena yang sangat ini ya, sangat apa ya, meledak bahkan. Jadi semakin lama semakin banyak. Oke, kita lihat slide berikutnya, Miss Gita. Sebentar, Mister. Iya. Oke. Oke, ini berdasarkan fakta ya, berdasarkan fakta dari yang jadi kita pengen melihat dulu nih fenomenanya dulu ya. Kita sebelum nanti akan dijelaskan apa itu perundungan dan sebagainya oleh Ibu Wikan tentunya. Saya ingin mencoba untuk kita mengcapture atau melihat kasus perundungan di Indonesia. Jadi sepanjang 2011 sampai 2019 kasus perundungan di sekolah itu ada 2.473 kasus. Ini berdasarkan KPAI tahun 2019. Nah, terus dijabarkan di sana berdasarkan data bullying atau perundungan terjadi setiap tahun di Indonesia. Per Mei 2019 lalu itu ada 37 kasus yang dilaporkan ke KPAI, baik pelaporan secara langsung datang ke kantor maupun online. Nah, dari 37 kasus itu sebanyak 25 kasus atau 67% itu malah terjadi di SD. Ya, justru kasus terbanyak justru ada di SD. Terus 5 kasus di tingkat SMP, 6 kasus di tingkat SMA, dan 6 kasus di tingkat SMA, dan 1 kasus di tingkat perguruan tinggi ya. Nah, sedangkan dari data UNICEF, pada tahun 2016 sebanyak 41 sampai 50% remaja pada usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami cyberbully. Ya, jadi hampir setengahnya nih, misalkan kalau ada 10 siswa, itu 5 siswanya tuh pasti terbully oleh cyberbully ya, yang melalui media sosial. Dan ini UNICEF ini apa ya, melihatnya ini data dari dunia ya. Jadi setengah dari siswa di dunia itu mengalami cyberbullying. Oke, itu datanya. Oke, kita lihat ya fakta-fakta atau kasus-kasusnya yang terjadi di Indonesia. Nah, ini saya hanya mengcapture atau hanya melihat yang fenomenal, dan ini yang terbaru. Ada 3 yang terbaru. Nah, ini yang pertama, salah satu yang pertama. Nah, ini adalah siswi SMP di Ciracas, almarhumah Nadia ya. Ini lompat dari lantai 4 setelah diduga mengalami perundungan selama di sekolah gitu kan. Terus juga di sini faktanya ialah pihak sekolah mendinai atau menganggap bukan, ini kasusnya bukan dari sekolah kok gitu kan. Tapi dari pihak keluarga juga menyatakan bahwa ini adalah adanya kasus perundungan, karena sebelum meninggal korban sempat curhat ke kakaknya bahwa selama di sekolah dia mengalami perundungan, mengalami bullying, dan itu tidak secara fisik tapi secara medsos. Terus jadi 2 fakta yang bisa kita lihat, tidak ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah maupun juga pihak keluarga. Jadi sama-sama saling menyalahkan dalam hal ini. Terus setelah itu juga, dan ini adalah kasus pertama di Indonesia bunuh diri itu di sekolah. Jadi adalah ini kasus yang lumayan heboh ya, karena biasanya kalau mengalami bunuh diri atau apa, biasanya di rumah atau di tempat lain gitu. Tapi ini melakukan bunuh diri, lompat dari lantai 4 di SMP, salah satu SMP negeri di Ciracas, Jakarta Timur. Dan ini kasusnya sempat heboh, bahkan sampai detik ini masih melakukan proses penyelidikan. Jadi belum ada tersangkanya, belum ada motifnya dan sebagainya. Oke, lanjut Miss Gita. Nah, ini kasus kedua. Kalau tadi di Januari 2020, ini juga di tahun yang sama 2020 tapi di Februari. Nah, ini siswi mengalami perundungan di sekolah swasta di Purworejo. Nah, ini
berawal dari 3 orang ini selalu meminta uang. Biasanya mereka harian di kita. Jadi 200 apa 2.000 gitu kan, setiap hari 2.000, setiap hari 2.000. Nah, pada satu hari si siswi ini uniknya adalah dia satu-satunya siswi di sekolah ini. Dari total 21 anak yang bersekolah di sekolah itu, ini adalah satu-satunya siswi yang ada di sekolah itu. Nah, mungkin baru kali itu dia merasa, ah kayaknya saya harus speak up nih, saya harus ngomong nih, jangan dong, jangan ambil uang saya gitu kan. 2.000 itu kecil, tapi kalau setiap hari kan juga besar gitu kan. Nah, akhirnya menolak untuk memberikan uang 2.000 kepada para pelaku ini. Akhirnya salah satu pelaku ini ngasih handphonenya, ponselnya itu ke salah satu temannya, tolong dong direkam gitu kan. Kita ini nih kita berikan pelajaran. Akhirnya kekerasan fisik. Jadi kekerasan fisik di sini. Dan ini menjadi viral di Februari 2020 kemarin, kasus ini menjadi viral. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, akhirnya turun tangan dan memberikan ultimatum kepada sekolah tersebut untuk segera memproses kasusnya dan juga akhirnya 3 orang ini menjadi tersangka. Tapi mungkin pada dasarnya mungkin anak baik kali ya, si korbannya ini. Ketika 3 orang ini menjadi tersangka dan akhirnya tidak sekolah, justru si korban bilang, "Kasihan mereka, biar aku aja deh yang nggak sekolah, jangan jangan biarkan mereka tidak sekolah." Jadi hatinya mulia banget, akhirnya dipindahkanlah si siswi ini untuk sekolah di tempat lain. Jadi kasusnya ini sampai tiga anak ini menjadi tersangka. Oke, lanjut Miss Gita. Nah, ini akhirnya ada lagi kasus di Jawa Timur ya, terutama di Kota Malang, dan Februari juga, jadi waktunya hampir berdekatan, beda seminggu atau 2 minggu. Ini awalnya dari bercanda karena orangnya pendiam, si korban ini orangnya pendiam, akhirnya diangkat rame-rame, akhirnya dilempar sampai ke bawah, jatuh gitu kan, terus tertimpa badan dan juga akhirnya tangannya eee, hampir patah gitu kan, hampir patah dan juga akhirnya mengalami luka yang sangat hebat dan akhirnya sampai di akhir itu tangannya diamputasi. Nah, ini nih tangannya sampai diamputasi. Jadi akhirnya 2 siswa SMP yang ditetapkan jadi tersangka ini akhirnya juga harus dikeluarkan ya dari sekolah. Jadi karena mungkin awalnya bercanda, cuman akhirnya berlebihan, akhirnya mengakibatkan kekerasan fisik dan dari 3 kasus ini hampir dipastikan lengahnya pengawasan di sekolah gitu kan. Dari 3 kasus ini juga ada benang merahnya gitu kan, tidak ada guru yang ada di kelas itu gitu kan, semua berdalih bahwa semua sedang rapat di ruang guru dan juga sedang menunggu gitu kan, gurunya belum hadir dan sebagainya, banyak banget kasus seperti ini. Akhirnya terjadilah perilaku-perilaku yang tidak diinginkan di kelas gitu kan. Jadi 3 kasus ini menjadi sangat heboh, menjadi sangat fenomenal di awal tahun 2020 atau 2020 ya. Oke, lanjut Miss Gita. Oke. Nah, ini mungkin anak-anak ini ya, para para pelakunya mungkin sebenarnya nggak tahu ya bagaimana ancaman hukumannya itu seperti apa gitu kan. Oke, kita kita kulik lagi nih. Jadi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu di ITE ya, pasal 27 itu ayat 3, jika orang menyebarkan tadi seperti video tentang kekerasan dan sebagainya, tertangkap secara video itu melakukan banyak pelanggaran, itu bisa dikenakan 4 tahun penjara ya. Terus pasal 368 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu tentang pemerasan dan ancaman itu lebih keras lagi, yaitu 9 tahun penjara. Terus pasal 351 KUHP ayat 1 itu 2 tahun penjara. Nah, kalau 351 itu tentang kekerasan ya. Terus pasal 170
ayat 1 itu 5 tahun penjara. Ini pasalnya tentang pengeroyokan biasanya. Nah, terus pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bagaimana mengatur bagaimana tempat itu harusnya aman loh gitu kan, karena perlindungan anak ya. Kalau melanggar berarti 3 tahun penjara. Nah, terus pasal 54 Undang-Undang 35 2014 di undang-undang yang sama perlindungan anak itu 3 tahun penjara. Jadi kalau pelaku-pelakunya ini melakukan banyak kegiatan yang melanggar hukum gitu kan, itu 3 tahun penjara. Nah, ini banyak sekali orang tua mungkin, atau mungkin juga yang tidak memberikan wejangan ke anak-anaknya bahwa ini ternyata kalau kalian, bercandanya berlebihan atau melakukan hal-hal kekerasan seperti ini, anak-anak tuh juga nggak tahu gitu, oh ternyata ancaman hukumannya itu berat banget gitu kan. Bahkan, dari segi hukum itu ada nanti ada tiga lapis tuh. Jadi ada yang di bawah umur 12 tahun, ada yang, 12 tahun ke atas sampai remaja gitu kan, terus nanti ada yang hukuman, orang dewasa gitu. Jadi dari segi hukuman aja ada tiga lapis gitu kan, ada 3 lapis yang mungkin anak-anak ini nggak sadar gitu kan, karena mungkin awalnya bercanda, awalnya, menurut kita kan dia bullyable gitu kan. Anak-anak yang pendiam, anak-anak yang gampang banget nih dibully, kayaknya, asik nih kalau dibully gitu kan. Akhirnya akhirnya jadi keterusan dan akhirnya menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu kan. Oke, nanti, selanjutnya Miss Gita. Nah, tentang apa itu bullying gitu kan, nanti, saya berikan kesempatannya untuk menjelaskan semuanya kepada Ibu Wikan. Kami persilakan waktu dan tempatnya Ibu Wikan. Oke, baik. Terima kasih Mr. Wisnu Iya. atas penjelasannya yang bikin deg-degan ya. Saya sebagai orang tua juga jadi, wah, emang apa ya, kita sebagai orang tua tanggung jawabnya besar sekali. Iya. Termasuk tanggung jawab kita dalam memilih sekolah berarti ya, memilih sekolah yang kita harus tahu tindakannya atau pandangannya tentang bullying itu apa. Nah, tapi sebelum kita mungkin nanti ke sana, nanti Mr. Wisnu akan jelaskan lagi mungkinnya dari sisi Alfat gimana dalam menanggapi bullying. Saya akan jelaskan sedikit dulu Bapak Ibu tentang bullying itu apa. Karena kenapa harus diluruskan nih definisinya? Karena di lapangan gitu ya, di masyarakat itu masih banyak mispersepsi gitu ya, miskonsepsi tentang bullying itu apa. Kadang hal-hal yang dianggap termasuk bully dibilangnya nggak bully, tapi yang sebenarnya bukan bullying gitu malah dibilang bullying gitu. Jadi kita harus luruskan karena ada beberapa poin yang harus tercakup untuk bisa suatu kondisi itu dibilang bullying. Jadi kalau bullying itu sebenarnya adalah perilaku agresif yang sengaja dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat, tanda kutip ya, kepada yang lebih lemah secara berulang. Jadi di sini ada 3 poin yang saya bold gitu ya. Yang pertama sengaja. Jadi memang harus ini unsurnya ada unsur kesengajaan. Memang dilakukan secara ada niat untuk melakukan perilaku agresif tersebut kepada orang lain. Poin yang kedua yang harus terpenuhi adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Di sini lebih kuatnya bukan selalu lebih kuat dalam hal fisik. Misalnya anak yang badannya gede membuli anak yang badannya lebih kecil. Itu bisa juga, tapi bisa juga kekuatan dari segi misalnya sosial ekonomi gitu ya. Misalnya anak yang merasa lebih terpandang, lebih kaya, membuli yang lebih menurut dia less fortunate gitu ya. Atau kekuatannya di sini lebih kepada kakak kelas senior gitu ya. Senior kan punya power gitu ya, Pak. Jadi senior ke junior. Atau lebih kuatnya dalam hal anak pinter membuli anak yang secara akademik misalnya nilainya kurang gitu. Jadi harus ada ketidakseimbangan kekuatan dari si pelaku dan korban gitu. Lalu yang terakhir poinnya adalah dilakukannya lebih dari 1 kali gitu. Jadi kalau terjadinya baru 1 kali, walaupun itu adalah tindak agresif gitu dan tetap tidak bisa dibenarkan, tapi itu bukan bullying. Atau misalnya nih ada tindakan yang tidak menyenangkan, yaitu perilaku agresif, sengaja, berulang, tapi dilakukan oleh antar teman. Itu bukan bullying, karena mereka memang satu geng gitu loh, tidak ada perbedaan power di situ emang
mereka temenan, terus suatu hari mereka berantem gitu ya, berantemnya pukul-pukulan, besoknya berantem lagi pukul-pukulan, walaupun terjadinya berulang dan ada unsur kesengajaan, tapi karena tidak ada ketimpangan kekuatan di situ, itu bukan bullying ya, itu ya perkelahian antar teman. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi bullying harus ada 3 konsep itu, 3 poin yang tercakup supaya bisa disebut bullying. Oke, next, Miss. Nah, jenis bullying itu juga ada beberapa. Yang pertama, bullying fisik gitu ya, yang kita tahu ya, memukul, mendorong, memalak gitu ya, minta uang, kayak yang tadi kasus yang disebutkan Mr. Wisnu, itu juga termasuk bullying fisik. Atau merusak barang milik orang lain gitu ya, atau mengintimidasi, itu sudah termasuk bullying fisik. Ada juga yang sifatnya verbal. Jadi jenis bullying verbal memang sih tidak menyentuh gitu ya, tidak agresif secara fisik, tapi agresif secara kata-kata, misalnya mengejek atau memberi julukan gitu ya. Ih, si ini nih, si aneh atau si apa. Nah, itu juga termasuk bullying verbal atau mengatakan hal-hal jahat gitu ya, seperti ancaman dan sebagainya, itu juga termasuk bullying. Nah, yang juga termasuk bullying, kita harus hati-hati adalah bullying sosial, di mana seseorang itu dikucilkan gitu ya, atau menyebarkan gosip tentang orang lain, menyebarkan rumor, itu juga termasuk bullying. Jadi kita harus hati-hati gitu ya, kita sebagai orang tua harus tahu dulu ini, supaya kita juga bisa jelasin ke anak-anak kita. Oke, next, Miss. Nah, kadang kita suka bingung ya, kenapa sih kok bisa ada sih orang yang melakukan bullying gitu ya. Memang si pelaku bullying ini apa sih gitu yang melatar belakangi dia untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan ini mungkin semacam ciri-cirinya ya. Biasanya pelaku bullying itu kelihatan percaya diri gitu ya, karena dia kan yang melakukan agresivitas ke orang lain. Tapi sebenarnya dalamnya enggak. Jadi banyak sekali pelaku bullying gitu ya, yang dia sebenarnya nggak percaya diri. Justru dia mendapatkan merasa percaya diri sesaat ketika dia menyakiti orang lain. Ketika dia tahu dia bisa membuat orang lain merasa rendah diri karena dia jadi merasa percaya diri. Gitu. Padahal kan harusnya percaya diri tidak seperti itu kan, tidak perlu harus menyakiti orang lain dulu, baru dia merasa percaya diri. Jadi yang terjadi pada orang yang melakukan bullying, coba deh cek, dia sebenarnya nggak percaya diri gitu ya, kelihatannya aja sok petatang-petenteng misalnya dari luarnya, padahal dalamnya enggak. Kira-kira gitu poin yang pertama. Lalu biasanya pelaku bullying ini juga memang punya masalah kelekatan dengan orang tua. Maksudnya apa sih? Kita suka sebut kalau di psikologi istilahnya attachment. Jadi seorang yang melakukan bullying ini biasanya punya problem attachment sama orang tua. Dia nggak connect, hubungannya tuh nggak deket. Jadi biasanya orang tua yang pakai metode disiplin yang punitif, gitu ya, metode disiplin yang menggunakan kekerasan, misalnya kalau anaknya nggak nurut, dibentak-bentak, dipermalukan, diejek, diberi julukan anaknya, atau bahkan dipukul dan sebagainya. Nah, itu bisa membuat anak jadi tadi nggak lekat sama orang tua. Dan dia punya potensi untuk menjadi bully. Gitu. Dia melakukan hal yang sama ke orang lain, merendahkan, memberi julukan, membuat memukul dan seterusnya. Gitu. Dan biasanya tadi kelekatan yang nggak hangat itu juga disebabkan karena orang tua ya tadi udah disiplinnya, metodenya dengan cara yang punitif gitu ya, yang keras, dia juga nggak hangat gitu, kurang ada kelembutan. Hangat tuh ciri-cirinya gimana sih? Ciri-cirinya adalah kalau kita ngobrol gitu ya sama anak kita, harus ada kontak mata. Nah, itulah ciri-ciri hangat yang pertama. Ada kontak mata, lalu ada sentuhan gitu ya. Kita harus melibatkan sentuhan, pelukan, usapan, belayan ke anak-anak kita. Kalau jarang melakukan itu, hati-hati rentan menjadikan tadi kelekatannya dengan anak itu jadi renggang, gitu, jadi nggak lekat. Gitu. Dan yang poin yang terakhir adalah
orang tua yang kurang memberikan pengakuan ke anak. Hati-hati. Jadi jangan sampai dalam interaksi kita dengan anak, yang anak sering dengar keluar dari mulut kita itu hanyalah kritikan, omelan, suruhan, gitu ya. Pokoknya yang nggak enak gitu. Tapi kita tidak pernah mengakui, "Nak, kamu hebat banget deh, hari ini bangunnya tepat waktu." Misalnya, hal yang simpel. "Nak, kamu hari ini beresin sepatu sendiri ya, sepatunya kamu masukin ke dalam rak. Makasih ya, kayak gitu ya, besok gitu lagi." Gitu. Jadi, kita harus memberikan pengakuan ke anak-anak kita. Itu supaya dia tidak mencari pengakuan dengan cara yang lain. Seperti tadi, dia mendapat pengakuan gitu ya dari teman-teman segengnya ketika dia berhasil membuli orang lain gitu ya. Kadang trennya kayak gitu. Ketika dia ngegencet orang lain gitu ya, membuli orang lain, lalu orang lain ketawa gitu ya, dia jadi merasa dapat pengakuan dari situ. Nah, jangan sampai anak itu butuh pengakuan, gitu ya, haus akan pengakuan, dan akhirnya dia mencari pengakuan dengan cara yang tidak efektif. Gitu. Itu biasanya yang terjadi di para pelaku bully ini. Gitu. Dan poin yang berikutnya adalah pelaku bully sudah pasti dia kesulitan berempati, gitu. Dia nggak bisa berempati sama orang lain. Dia nggak bisa menempatkan diri, kalau aku yang diejek-ejek itu kan aku juga nggak suka, pasti rasanya nggak enak diejekin kayak gitu, jadi aku nggak mau ngejek orang itu deh. Nah, itu yang tidak terbangun. Dan Bapak Ibu hati-hati, karena empati itu sebenarnya secara natural, secara lahiriah gitu ya, semua orang harusnya sudah bisa berempati. Pasti Bapak Ibu ingat ya ketika anak kita masih bayi, ketika dia dengar ada bayi lain nangis gitu ya, atau bahkan dengar orang lain nangis di TV atau di mana, dia akan ikutan nangis. Itu adalah bentuk potensi atau dasar empati dari setiap manusia. Artinya setiap manusia itu sebenarnya mampu berempati. Hanya ketika dia tumbuh, nah gimana kita sebagai orang tua menjaga dia tetap menjadi individu yang bisa berempati atau tidak. Jangan-jangan kita tidak mencontohkan gimana cara mengempati. Jangan-jangan kita yang tidak mengembangkan cara empati itu. Gitu ya. Jadi hati-hati. Yang berikutnya adalah tadi pelaku bullying bisa biasanya punya masalah dalam mengelola rasa marah. Gitu. Jadi balik lagi nih Bu ke poin yang atas nih. Misalnya orang tua di rumah pakai metode disiplin yang keras gitu ya. Anak dimarahin, diberi hukuman dan sebagainya. Pasti sebenarnya ada rasa marah yang timbul gitu ya. Tapi tidak bisa terkelola dengan baik gitu ya. Dan dia juga mencontoh dong ya ketika ternyata kalau orang tua marah gitu ya, boleh ya marahin anaknya, ternyata boleh ya mukul anaknya, berarti ketika orang marah, orang boleh kan melakukan hal-hal itu, akhirnya dia aplikasikan di sekolah. Kira-kira gitu, ketika dia marah, ya udah aku lampiasin aja ke anak lain, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Boleh next slide, Miss? Nah, hati-hati karena ketika terjadi bullying itu dampaknya terhadap korban itu bisa bisa negatif dan bisa sangat fatal gitu ya. Bisa timbul kecemasan gitu ya. Pasti anak jadi ke sekolah ada rasa enggak deh gitu misalnya gitu ya, atau ke kantin jadi takut karena takut ada kakak kelas yang malakin dia misalnya. Dan kecemasan ini kalau tingkatnya sudah agak cukup mengganggu bisa muncul psikosomatis, jadi rasa pusing, sakit perut gitu ya, pokoknya mual. Padahal sebenarnya kalau dicek fisiknya baik-baik aja, nggak ada yang bermasalah dari fisiknya, tapi lebih dia dari pikirannya. Gitu. Lalu anak yang terus-terusan mendapat bullying juga bisa jadi rendah diri gitu, karena selalu dikatain, kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak ngerti, kamu bego gitu. Nah, lama-lama ya dia akan, oh iya aku kan bodoh, aku nggak bisa gitu. Jadi hati-hati. Lalu ya biasanya ya itu jadi nggak termotivasi ke sekolah gitu, motivasinya jadi menurun, jadi terjadi demotivasi atau bahkan bisa jadi depresi dan juga bisa jadi drop out. Dan tadi yang paling serem banget yang Mr. Wisnu sampaikan tadi ada kasus yang bahkan sampai misalnya bunuh diri gitu. Jadi dampaknya itu sangat fatal kalau kita tidak berhati-hati dalam menyikapi masalah bullying ini dengan serius. Jadi ini adalah masalah yang serius. Gitu. Next, Miss.
Nah, jadi peran orang tua bagaimana sih gitu supaya anaknya, dua nih, anak kita tidak menjadi pelaku bullying maupun anak kita tidak menjadi korban bullying, dan dua-duanya itu adalah hal yang menantang lah gitu. Balik lagi, tadi ada kesamaan sebenarnya antara korban bullying dan pelaku bullying, yaitu sebenarnya sama-sama mereka mungkin nggak percaya diri, gitu, sama-sama tidak percaya diri. Tapi kalau yang pelaku bullying, dia di luarnya tampak percaya diri, pada dalamnya enggak, gitu ya. Tapi kalau yang menjadi korban bullying, memang dia kelihatan gitu, anaknya rendah diri, malu misalnya, kebanyakan kayak gitu. Nah, jadi peran orang tua adalah, pertama, cikal bakal dari anak itu bisa pede atau enggak adalah punya kelekatan yang aman, atau kita sebut dengan secure attachment dengan anak kita. Gitu. Nah, attachment ini sebenarnya paling krusial itu dibangun dari usia 0 tahun sampai 2 sampai 5, 0 sampai 5 lah. 0 sampai 5 itu yang paling krusial. Gitu. Tapi kalau anak kita semua udah besar ya, tidak ada kata terlambat. Yang penting tadi, kita harus menggunakan disiplin yang kalau bisa tidak bersifat punitif. Disiplinnya harus udah ganti ke disiplin zaman now. Ini udah new normal ya, Bapak Ibu. Jadi disiplinnya pun harus berbeda. Anak zaman sekarang harus lebih banyak dikasih diskusi gitu ya. Ketika dia salah, kita diskusikan mana sih kesalahannya dan sebagainya. Dan juga yang penting yaitu harus ada interaksi yang responsif gitu ya, yang hangat, yang kalau kita ngobrol sama anak tuh ditatap matanya gitu ya, sambil ditepuk pundaknya, diusap, lalu juga kita beri apresiasi kalau dia melakukan hal yang positif gitu. Jadi jangan lupa kasih apresiasi. Kita kalau ngasih kritik atau komentar nggak pernah lupa ya, tapi kalau ngasih apresiasi kadang kita lupa. Jadi itu yang harus dilakukan. Kembangkan kepercayaan diri anak. Nah ini tadi stepnya gitu Bu. Jarang sekali, memang secara teori ya gitu, attachment dulu, baru lama-lama anak bisa berkembang kepercayaan dirinya, gitu, lewat tadi. Makanya prosesnya adalah love dulu, ada unconditional love, bahwa mama papa itu sayang sama kamu no matter what. Bukan, jangan sampai pesan yang anak terima adalah, oh mama papa sayang sama aku kalau nilaiku bagus. Oh mama papa tuh sayang sama aku kalau aku nurut doang. Oh mama papa sayang sama aku kalau, nah yang kalau ini harus bilang. Pokoknya anak harus tahu bahwa apapun yang terjadi mama papa sayang. Gitu, tapi tetap ada batasannya gitu ya. Kita kasih tahu batasannya. Lalu juga poin yang berikutnya adalah menghargai. Kita harus menghargai anak supaya anak belajar menghargai dirinya dan orang lain gitu. Dan juga cara mengembangkan kepercayaan diri anak adalah dengan teknik scaffolding kalau saya bilang di sini. Jadi scaffolding itu kan kalau di toko bangunan tuh kayak ini ya, step-stepnya gitu ya, step. Jadi ketika anak sesuai dengan tahap perkembangannya, kita harus biarkan anak itu explore. Kalau masih kecil, ya explore-nya setengah-setengah. Kita yang lakukan buat dia sebagian, sebagian lagi dia. Nanti semakin besar lagi, kita semakin dikit bantuannya, dia yang kerjakan lebih banyak, dan seterusnya. Nah, kalau anak sudah besar, ya kita harus kasih dia kesempatan untuk mengeksplor skill-skillnya dia, supaya dia lebih pede. Gitu. Kalau dia nggak pernah merasa berhasil melakukan sesuatu, otomatis kepercayaan dirinya juga nggak berkembang. Jadi kita harus kasih kesempatan anak untuk bisa merasa, aku ternyata bisa ya melakukan ini, gitu supaya dia pede. Kalaupun belum bisa, jangan tuh kan kamu gitu aja nggak bisa, jangan. Kita bilang, oke, kamu udah bisa sampai sini, udah bagus nak, besok coba terusin ya. Gitu. Itu yang disebut scaffolding. Berikutnya peran orang tua yang pasti adalah asa empati anak. Selalu kita mengajarkan ke anak, nak, kalau kamu yang digituin gimana rasanya, enak nggak? Gitu. Misalnya anak cerita, mah ada teman aku di kelas tuh dia pendiam banget deh, dia ini banget, aneh banget. Misalnya suatu hari cerita kayak gitu ya Bu, kita juga jangan langsung, nggak boleh cerita. Kita bilang, aneh ya, tapi kalau dikatain aneh gitu rasanya enak nggak ya kira-kira ya? Gitu. Kalau kamu yang dibilang aneh sama teman kamu gimana? Seneng nggak? Gitu. Jadi itu melatih empati. Gitu. Berikutnya juga peran orang tua adalah
menjadi tempat yang aman bagi anak saat bercerita. Ya, baik itu ketika anak misalnya cerita dia sebagai pembuli, misalnya kayak tadi ya, mah ada anak di kelasku aneh banget deh, terus aku katain dia gitu, dia kalau dikatain tuh malah nangis, ih bikin aku tambah. Nah, kita harus hati-hati. Kita jangan langsung ngomelin dia, hati-hati loh, nah nanti kamu ada undang-undang ini, kamu bisa dipenjara, gini. Kita harus pahami dulu perasaannya. Oh, gitu ya, Nak ya. Ada teman yang beda dari kamu ya. Oke, kayak tadi saya bilang, baru kita bilang, tapi kira-kira enak nggak kalau dikatain? Seperti itu. Nah, kalau anak kita misalnya yang korban bully, dia cerita, "Mah, aku di sekolah tuh ada temen yang ngatain aku sering, aku nggak nyaman." Hati-hati, jangan sampai kita merespon, "Ah, kayak gitu aja." Katain balik, kita menggampangkan, atau kita, "Ah, kayak gitu aja ini, ah, kayak gitu aja nangis, ah, kayak gitu aja ini." Kita membuat anak merasa, oh ternyata apa yang aku rasakan tuh salah ya, jadi harusnya aku nggak merasa sedih ya. Akhirnya dia nggak mau cerita lagi. Dan kalau anak nggak mau cerita, dia mengalami bullying, ujung-ujungnya bisa sangat berbahaya. Jadi selalu menjadi tempat yang aman dulu. Kita dengerin aja dulu dia. Oh gitu ya, Nak ya. Rasanya nggak enak ya. Terus kamu kalau dikatain, kamu responnya gimana? Oh, ya udah. Gimana kalau besok-besok kalau kamu dikatain, kamu ngomong gini aja. Kita boleh ngomong kayak gitu. Gitu. Dan yang pasti peran orang tua adalah ketika memang betul terjadi bullying, gitu ya, Bapak Ibu, kita harus berperan sebagai orang dewasa yang bijak lah kira-kira. Jadi kita tenangkan diri dulu gitu ya. Kita bekerja dengan pihak sekolah untuk mencari kebenarannya kayak gimana, untuk mencari solusi yang efektif. Itu sih Bapak Ibu. Dan ya itulah, jadi penting kita sebagai orang tua ini sangat hati-hati dalam pertama yang pasti ya tadi memilih sekolah yang pandangannya terhadap bullying itu sejalan dengan kita, dan juga yaitu bekerja sama dengan baik kalau misalnya benar-benar terjadi bullying. Kira-kira gitu, Miss dan Mister. Iya. Penjelasannya. Oke, makasih Bu Wikan. Berarti Terima kita kasih. lanjutkan lagi ya penjelasan yang mengenai tentang sekolah ya, bullying yang terjadi di sekolah.